Halo, selamat siang Tribuners. Live Update Tribun News kembali hadir menyapa Anda pada hari ini Sabtu 23 Juli 2022. Dan seperti biasa kami akan menyajikan berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air dan berbagai daerah lainnya dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita kurang lebih 1,5 jam ke depan inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners. Kapten tim putra Honda DBL All-Star 2022, Aaron Nathanael optimis dia dan rekan-rekannya akan menjuarai Swos Turnamen. Squad All-Star diketahui akan melakoni pertandingan di ajang Swos Turnamen yang digelar di Hope University, Fullerton, California pada hari ini Sabtu 23 Juli dan juga minggu esok 24 Juli 2022. Seperti apa persiapannya? Kami sudah terhubung dengan rekan Derajat Sugiri, reporter Tribun News di LA. Silakan rekan. Oke, Diamita dan Tribuners, untuk persiapan kali ini dari skuad Honda DBL All-Star 2022 sudah matang ya hari ini. Untuk di Amerika sendiri hari ini adalah hari Jumat 22 Juli 2022. Untuk pertandingannya baru besok. Hari ini atau kemarin tadi siang adalah training terakhir bersama Eric Jimenez. Sebelumnya sudah melakoni 2 latihan bebas bersama Phil Handy dan Jordan Lolly untuk persiapan pertandingan mereka. Kemudian pertandingan dalam 2 hari, masing-masing seharinya melangsungkan 2 kali match. Jadi total ada 4 match. Kemudian dari Aaron Nathanael sendiri tadi saat wawancara dia optimis karena sudah boarding cukup beberapa lama. Kemudian ditambah lagi di Amerika Serikat kedekatan mereka sudah baik sekali untuk menjalin teamwork-nya. Begitu, Mita. Baik, Tribuners, rekan Sugiri juga sudah mendapatkan keterangan langsung dari Aaron Nathanael selaku Kapten tim putra Honda DBL Indonesia All-Star 2022. Berikut liputannya. Sejauh ini persiapan tim putra ataupun tim putri bagaimana untuk menyambut turnamen besok? Ya, persiapan kita di sini sebelum besok turnamen kita ada 3 kali latihan. Yang pertama itu kita ada latihan di Jordan Lolly, yang kedua di Phil Handy basketball, yang ketiga latihan di Modern basketball. Nah, kita latihan di sini itu untuk mempersiapkan turnamen besok. Kenapa? Karena kita harus beradaptasi dengan atmosfer kerja Amerika karena iklim di Amerika sama Indonesia berbeda jauh, jadi kita latihan tipis-tipis untuk mempersiapkan semuanya. Oke, dari sekian banyak pelatihan 3 kali pelatihan ya, apa yang menjadi kekurangan dari permainan tim? Atau alat pendingin yang berhasil dicuri oleh komplotan tersebut. Begitu rekan dia dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung melaporkan. Kembali ke studio Diamita. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra. Liputannya selengkapnya. Kamis, tanggal 21 Juli 2022, TKP 308 Polresta Bandar Lampung berdasarkan laporan polisi tanggal 15 Juli, waktu dugaan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Unila. Setelah itu dilakukan penyidikan, patut diduga kita mengamankan dan menetapkan tersangka 3 orang dengan barang bukti 1 unit mesin giling padi yang harganya 270 dan pelaku menjualnya ke orang lain sebesar 250 juta. Kalau untuk modusnya seperti apa? Modusnya dia melihat bahwa dia melihat ada mesin di tempat ruangan yang kosong, sehingga karena dia sebagai pekerja di sana, temannya menyampaikan itu ada mesin. Terus bagaimana? Ya udah kita ambil saja. Karena itu tempatnya kosong dan tidak diawasi, sehingga dia sebagai pekerja dengan mudah untuk mengambil mesin tersebut. Dari pemeriksaan sudah berapa kali Bang mengambil barang-barang di Intertrans Unila itu? Untuk pengakuannya dia dari hasil penyelidikan baru sekali. Tapi hal itu kita masih mendalami dari beberapa barang bukti yang juga kita amankan. Ini barang-barang ini memang ada di Fakultas Laboratorium di Unila, Bang? Ada di Fakultas Laboratorium Unila. Ketiga pelaku warga mana? Ya? Ketiga pelaku warga mana? Ketiga pelaku dari Bandar Lampung semua. Raja Basar. Status ketiganya pekerja atau memang bekerja di sana ya. Harian lepas. Oh, harian lepas di staf itu. Mereka ini malingnya pada malam hari, siang atau gimana Bang? Pada siang hari. Pada siang hari Bang? Ya, pada saat sepi dia memanfaatkan waktu itu sudah dia istirahat kerja.
Lokasi maksudnya di Fakultas mana dan? Fakultas Pertanian Unila. Bang, apa 3 orang yang ini lagi? Ada indikasi tersangka lain lagi nggak? Dari beberapa keterangan nanti akan kita kembangkan. Begitu juga barang buktinya yang kita juga sudah amankan dari barang bukti itu. Asap tebal diduga mengandung pestisida sempat menyelimuti wilayah Demak dan sekitarnya termasuk Semarang. Titik asap tersebut diketahui muncul di lokasi kebakaran pabrik pupuk milik CV Saprotan Utama Meranggen yang terbakar pada Kamis petang 21 Juli 2022 lalu. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Iwan Arifianto, reporter dari Tribun Jateng, yang akan melaporkan kondisi terkini di sana. Silakan rekan. Ya, Dea dan pemirsa Tribunnews, bisa kami laporkan ya dampak dari kebakaran gudang pupuk CV Saprotan Utama di Meranggen Demak. Ini yang menyebabkan selama 2 hari terakhir di kota Semarang diselimuti oleh asap yang cukup tebal. Terutama di hari pertama di wilayah Kecamatan Pendurungan, Kota Semarang itu diselimuti asap tebal yang cukup mengganggu aktivitas para pengguna jalan. Pantauan kami selama 2 hari terakhir pada hari ini asap intensitas ketebalannya cukup berkurang ya. Namun bau asap yang menyerupai mercon masih dapat dirasakan oleh sejumlah warga dan pengguna jalan. Pengamatan kami di lapangan juga bahwa asap dari gudang pupuk tersebut menyebar hingga 13 km ke arah barat atau ke arah kota Semarang dari titik awal kebakaran, atau kalau dikira sampai ke daerah Tugu Muda ya, dari titik lokasi kebakaran. Dampak dari asap yang masuk ke area wilayah kota Semarang ini cukup mengganggu warga ya. Warga mengeluhkan paling tidak ada 3 hal ya. Yang pertama yakni asap itu cukup mengganggu area mata ya, karena membuat mata perih, kemudian juga membuat dada sesak atau pengap seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga berbau menyerupai bau bubuk mercon, sehingga warga sangat mengeluhkan dampak dari kebakaran CV Saprotan Utama Meranggen itu atau gudang pupuk tersebut. Melihat hal itu, BPBD Kota Semarang juga sempat memberikan imbauan kepada warga untuk jangan melintasi area tersebut tanpa menggunakan masker. Musababnya BPBD memprediksi atau menduga bahwa asap yang berterbaran di udara Kota Semarang itu mengandung campuran bahan kimia, karena asap itu berasal dari gudang pupuk yang notabene gudang tersebut memiliki banyak cairan kimia yang ada di situ, sehingga tidak salah jika asap itu berbau seperti bubuk mercon. Selain itu, ada juga warga yang menyebut bahwa asap itu berbau seperti ini ya, belerang ya, seperti asap belerang seperti itu. BPBD juga mengimbau kepada para warga Kota Semarang yang memiliki infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, diharapkan untuk tidak melintasi di area tersebut, atau ketika hendak melintasi di area perbatasan Semarang Demak atau di dekat lokasi kejadian hendaknya memakai masker. Kondisi di lapangan tadi juga api atau sumber api di titik kebakaran juga sudah dapat dipadamkan oleh petugas. Namun karena bahan-bahan kimia yang berada di area kebakaran itu cukup banyak, sehingga asap masih terus mengepul hingga pagi tadi sekitar pukul 9 pagi. Begitu, Dea. Baik, Tribunnews rekan Iwan juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pengguna jalan termasuk warga di sana. Selengkapnya kami tampilkan. Kebakaran ini kejenengan gimana Pak? Dampaknya gimana? Pengap atau gimana? Betul pengap, teng duduk sesek. Duduk sesek. Jenengan warga Pudi, Batik Pudi. Warga Pudi mau dari warga yung Balong. Balong. Pak Sinten berarti? Pak Rohmat. Pak Rohmat. Sesek Pak ya? Sesek. Kalau jarak pandang gimana Pak? Penglihatan ini? Boten ketok. Boten ketok. Terus jenengan ini mau kemana? Mau ke Patimura. Patimura. Mau apa Pak? Beli apa atau gimana? Kerja. Mau kerja. Jenengan ini agak takut nggak Pak? Maksudnya penglihatannya terganggu ini, takut nggak? Takut kecelakaan atau gimana? Mripate Nggak kelihatan. Metu aire, berair pedes nggih. Oh, nggih. Matur suwun ya Pak. Pak Sinten berarti Pak apa? Pak Rohmat. Gimana Pak, asapnya tebal Pak ya? Kemarin. Dari kemarin ya? Maksudnya asapnya ini ganggu nggak Pak? Nggak tahu ini. Ganggu ya. Kalau jenengan yang dirasain apa asap tebal gini? Nafasnya atau matanya gitu?
Mata. Kenapa matanya, Pak? Pedes. Oh, pedes. Ini sudah agak berkurang atau gimana, Pak, asapnya ini? Ya, tadi enggak. Tadi enggak. Mulai jam berapa, Pak, ada asapnya ini? Mulai pagi. Pagi itu. Ini asap dari apa berarti, Pak? Kebakaran. Kebakaran tadi malam itu berarti ya. Oh, hanya mengganggu ini, Pak ya? Mata aja, Pak ya? Pak, ini sempat ada orang terjatuh nggak akibat asap kayak gitu? Pengguna jalan nggak ada ya? Masih aman ya? Cuma mengganggu nafas sama mata, Pak ya? Ya, Pak siapa berarti, Pak? Pak siapa? Pak Narsum. Siapa, Pak? Narsum. Kabar berikutnya datang dari Kalimantan Utara, Tribuners. Jenazah korban tenggelam di Sungai Semaja, Kabupaten Nunukan akhirnya ditemukan pada Jumat 22 Juli kemarin. Korban bernama Samsul, 45 tahun ini merupakan warga desa Sepaladalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung. Korban diduga diterkam buaya saat menjala ikan di Sungai Semaja. Selengkapnya terkait ini dan juga fakta di lapangan, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltara. Silakan dengan laporan Anda, rekan Rizna. Iya, betul ya bahwa jenazah korban tenggelam di Sungai Semaja yang diduga diterkam buaya telah ditemukan pada pagi kemarin. Kemudian juga keluarga korban telah membawa jenazah korban ke Kabupaten Tanah Tidung. Dari pantauan Tribun Kaltara pada petang kemarin, jenazah korban sampai di Kabupaten Tanah Tidung pada sekira pukul 18.30 WITA, dan informasinya bahwa korban langsung dimandikan dan disolatkan. Informasi yang didapatkan Tribun Kaltara juga bahwa korban telah dimakamkan pada malam kemarin. Sebelumnya juga disampaikan Kapolsek Sesayap Hilir Ibda Agung Wahyudi bahwa warga Sesayap Hilir ini hilang di Sungai Semaja saat menjala ikan pada Selasa 19 Juli 2022 lalu, yang mana kejadian tersebut diperkirakan pada pukul 18.00 WITA, seperti itu, Firda. Perlu saya sampaikan juga, Firda, bahwa kemarin keluarga korban sempat melarang masyarakat untuk mengambil foto ataupun video jenazah korban yang tiba di Kabupaten Tanah Tidung, seperti itu, Firda. Mita. Ya, baik. Terima kasih rekan Rizna untuk laporan Anda dari Tanah Tidung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Lampung, Tribuners. Siswa SMP meninggal dunia tertabrak truk Fuso di Jalan Pasar Punggur, Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah. Saat kejadian, korban berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor. Teman korban diketahui mengalami luka berat dalam insiden tersebut. Untuk kronologi kejadian akan dilaporkan rekan Fajar Ihwani Sidik, reporter Tribun Lampung. Silakan rekan. Oke, terima kasih Mbak Dia. Selamat siang Tribuners. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Pasar Punggur, tepatnya di Desa Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, pada 22 Juli 2022, tepatnya sekitar pukul 11 siang sebelum sholat Jumat. Dari peristiwa tersebut menewaskan satu orang siswi SMP berumur 14 tahun, itu kelas 3 SMP, yaitu merupakan siswi SMP Negeri 1 Punggur, dan satu korban pengendara sepeda motor mengalami patah tulang sebelah kanan. Pada saat kejadian, warga sontak membawanya ke Puskesmas Punggur, Lampung Tengah, untuk dilakukan penanganan pertama. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Mardiwaluyo Metro dan dibawa oleh keluarganya. Nah, pada saat kejadian posisi TKP sedang hujan deras
sehingga hal tersebut membuat diduga membuat pandangan korban menjadi terganggu, sehingga terjadilah laka lantas. Kemudian dari Kaslan Polres Lampung Tengah, AKP Ipran mengatakan dalam kejadian tersebut sedang dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu dengan menginterogasi sopir kendaraan yang pada saat kejadian sempat tidak diketahui keberadaannya. Kemudian pada hari pada 18.17, sopir Fuso menyerahkan diri ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan saat ini sedang diperiksa pihak kepolisian Lampung Tengah. Kemudian saksi mata mengatakan pada saat kejadian siswi SMP tersebut tidak mengenakan helm bagi supirnya, sedangkan satu penumpang lagi yang selamat mengenakan helm. Demikian Mbak Dia. Baik, terima kasih rekan Fajar Ihwani untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan hari ini sudah memindahkan korban bencana terdampak bencana Pantai Amburang. Mereka sebelumnya diketahui berada di pos pengungsian Kelurahan Uwuran 2 dan Kelurahan Lewet, Kecamatan Amburang. Warga dipindah ke lokasi hunian sementara yang berada di Kelurahan Bitung Amburang. Selengkapnya terkait proses pemindahannya, kami sudah terhubung dengan rekan Manuel Mamoto, reporter Tribun Manado. Silakan dengan informasi Anda. Terima kasih Dea. Baik, Tribuners dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, jadi melaporkan terkait dengan adanya pemindahan para korban terdampak bencana Pantai Amburang dan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Beberapa waktu yang lalu memang terjadi bencana alam Pantai Amburang dan para korban-korban yang terdampak bencana ini diungsikan di dua kelurahan, Kelurahan Uwuran 2 dan Kelurahan Lewet. Namun saat ini atau tepatnya hari ini para pengungsi itu sudah dipindahkan ke lokasi hunian sementara yang berlokasi di Kelurahan Bitung, Kecamatan Amburang, Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, Tribuners, untuk kegiatan pemindahan para pengungsi semuanya itu difasilitasi dan dimobilisasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Mulai dari barang-barang yang mereka miliki selama di pengungsian atau barang-barang yang masih bisa dapat diselamatkan pada waktu bencana kemarin, semuanya diangkut dan dipindahkan ke pos pengungsian atau di hunian sementara yang disediakan oleh pemerintah. Dan di hunian sementara itu terdapat 112 bilik ya. Jadi ada 112 bilik yang siap ditempati dan semuanya sudah ditempati oleh para pengungsi sejak tadi pagi sekitar jam 6 pagi itu mulai mereka dipindahkan ke lokasi hunian sementara. Dan terkait dengan pengungsian mereka ke lokasi hunian sementara ini itu semuanya seperti yang saya katakan tadi difasilitasi mobilisasi oleh pemerintah, baik dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan bersama dengan para aparat TNI, Polri, Satpol PP dan semuanya. Jadi menyediakan transportasi mobil semuanya dan informasi juga pada hari ini juga lokasi hunian sementara ini sudah diresmikan langsung oleh Bupati Minahasa Selatan, Pak Doni Wongkar, dan untuk kedepannya pemerintah saat ini sedang memfokuskan atau sedang mengupayakan bagaimana hunian tetap menyediakan rumah tempat tinggal bagi para pengungsi yang saat ini mengungsi di lokasi hunian sementara. Demikian terima kasih. Baik, terima kasih rekan Manuel untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. 3 rumah panggung di Pekon Kanali
Belalau, Lampung Barat terbakar membuat kerugian hingga 2 miliar rupiah. Api berasal dari salah satu rumah warga yang sedang memasak-masak untuk acara menyambut kedatangan haji. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Bobby Zul, reporter dari Tribun Lampung. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Saudara Dea melaporkan dari Lampung Barat terkait kebakaran kemarin. Kebakaran terjadi di Pekon Kenali, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat. Kebakaran tersebut menyebabkan 2 rumah ludes dan 1 rusak parah. Api disinyalir berasal dari rumah salah satu warga yang bernama Bapak Iwan Saputra. Bapak Iwan Saputra merupakan jamaah haji tahun ini. Diketahui para keluarga sedang melakukan acara masak-masak untuk menyambut kedatangan Pak Iwan. Namun ketika sedang bermasak-masak muncul api yang disebabkan dari kompor atau kebocoran gas LPG. Api menyambar langsung membakar rumah tersebut. Kebakaran terjadi sekitar pukul 9.40 dan api padam mulai padam pukul jam 12. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditafsir kira-kira sebesar 2 miliar rupiah. Terhitung dari sejak kemarin hingga saat ini, bantuan sudah tersalurkan kepada para korban. Demikian laporan dari saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Bobby di Lampung, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur. Tribuners, anggota sindikat pencurian motor di Puspo Pasuruan tak tumbang meski sudah 4 kali ditembak polisi karena perlawanannya. Padahal, timah panas tersebut sempat bersarang di beberapa bagian anggota tubuhnya seperti lengan, betis, dan paha. Untuk kronologi kasus ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Luhur Pambudi, reporter Tribun Jatim. Silakan dengan laporan Anda. Oke, baik Dea. Jadi tim Jatan Ras Polda Jatim kemarin berhasil menangkap komplotan bandit yang bernama Sopirin CS ya, yang berhasil ditangkap pada 2 orang Sopirin dan yang Sopirinnya merupakan seorang eksekutor pencurian, sedangkan Wagianto temannya adalah seorang penadah. Dan mereka ini adalah komplotan bandit berjumlah sebenarnya lebih dari 2 orang, sekitar 5 hingga sampai 10 orang yang dalam kurun waktu sebulan ini menjadi target operasi oleh pihak kepolisian dilakukan penangkapan. Hanya saja ketika manuver upaya penangkapan dilakukan oleh pihak tim Jatan Ras di Treskrim Polda Jatim pada beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Sidoarjo hanya berhasil menangkap Sopirin dan Wagianto selaku penadanya. Dan Sopirin CS ini sebenarnya adalah spesialis maling, bukan hanya kendaraan bermotor, tapi juga si Sopirin juga menargetkan kendaraan seperti mobil dan sapi yang dilakukan di beberapa TKP yang tersebar di beberapa kabupaten, yakni di Kabupaten Malang, Pasuruan, dan Sidoarjo. Kemudian berdasarkan informasi yang kami himpun dari mekanisme penyelidikan dan penyidikan terhadap Sopirin dan Wagianto ini, ternyata mereka ini menggunakan modus yang memanfaatkan kelengahan dari para korban pada malam hari. Jadi mereka ini beraksi pada malam hari dengan hanya mempersenjatai diri menggunakan kunci T untuk membobol kendaraan-kendaraan yang memang sudah menjadi target sasarannya. Kemudian untuk mekanisme penjualan, untuk menguangkan kendaraan hasil curiannya, ternyata mereka ini menjual kendaraan tersebut secara terpisah. Jadi motor-motor ataupun mobil yang sudah berhasil dicuri itu akan dipreteli atau dilepas beberapa komponen yang bisa dijual secara terpisah untuk diuangkan, dan ternyata mereka menguangkan itu dengan cara menjualnya ke media online, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dan anehnya dalam beberapa mekanisme upaya penyergapan, jadi Sopirin ini, sosok Sopirin ini, sebagaimana video yang sudah kami peroleh itu, Sopirin ini adalah residivnya sebenarnya sudah 2 kali diupayakan untuk ditangkap oleh pihak kepolisian di tahun 2015 dan 2018. Dan anehnya ketika dalam suatu pergulatan pengejaran yang membuat pihak kepolisian terpaksa melontarkan timah panas ke arah tubuh Sopirin, tapi Sopirin ketika ditembak sebanyak 4 kali atau ditembak hingga bersarang 4 peluru, ternyata Sopirin tidak kunjung tumbang. Bahkan Sopirin berhasil kabur dan ia buron sejak tahun 2015, bahkan berlanjut buron juga dimulai sejak tahun 2018. Dan peluru tersebut ketika Sopirin berhasil
tangkap ternyata peluru tersebut bersarang pada pertama yakni di betis kaki kanannya, kemudian bersarang di paha kiri pada bagian depan dan belakang, dan ternyata juga peluru tersebut sempat bersarang pada lengan tangan kanannya. Dan kita juga cukup penasaran bagaimana si sopir ini bisa begitu kuat menahan rasa sakit dari timah panas yang terlanjur bersarang pada tubuhnya. Ternyata sopirin ini ketika kita coba bertanya apakah memiliki semacam jimat ataupun amalan-amalan tertentu, sopirin saat kami mintai keterangan ternyata dia selalu berkilah dan menganggap kalau upaya dia bisa terus selamat dari tembakan polisi itu murni karena ketakutan pada dalam dirinya, kemudian membuat dirinya begitu cepat kabur, lari menjauh dari kejaran polisi. Dan ketika kita tanya setiap luka tembak yang didera sopirin mengaku mengobati luka-luka tersebut seorang diri dan hanya mengandalkan cairan ataupun ramuan herbal yang dibuat dari getah pohon binahong yang banyak tumbuh di beberapa kebun yang banyak di dekat TKP ataupun di dekat tempat persembunyiannya di Kabupaten Pasuruan. Dan kasus begal ataupun aksi curanmor yang dilakukan oleh sopirin CS ini masih dilakukan upaya pengembangan dan pengejaran yang dilakukan oleh pihak tim Jatantras Polda Jatim yang dikomandoi langsung oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Lintar Mardono. Dan perlu kami sampaikan juga pada kurun waktu 1 bulan ini Polda Jatim beserta jajaran yang Polres yang ada di seluruh kawasan di Jawa Timur berhasil mengamankan 152 kendaraan atau tepatnya berhasil menyelamatkan 152 kendaraan yang dicuri oleh komplotan pencurian yang berjumlah puluhan pelaku ya atau tersangka yang diamankan di berbagai macam Polres. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berjumlah 152 motor tersebut itu saat ini sudah berada di Mapolda Jatim. Jadi kemarin pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto juga sudah mengedukasi dan mengimbau masyarakat bagi masyarakat yang dulu pernah mengalami insiden pencurian motor dan hingga sekarang motornya belum bisa ketemu, maka bisa menverifikasi, bisa mengecek, datang langsung ke gedung Ditreskrimum Polda Jatim, datang ke kantor Jatantras untuk memeriksa apakah kendaraannya sudah bisa diamankan atau memang masih menjadi rezekinya ada di Mapolda Jatim hasil dari penangkapan tersebut. Dan syarat yang harus dibawa oleh pihak masyarakat atau warga untuk memverifikasi motor miliknya yaitu cukup dengan bawa surat kehilangan yang sudah dibuat oleh masyarakat saat mengalami insiden tersebut, kemudian menunjukkan STNK, BPKB, dan KTP, semacam itu. Dan untuk pengembangan kasus kejahatan begal, curanmor, atau kejahatan jalanan yang ada di kawasan Jawa Timur masih terus dilakukan upaya oleh pihak Polda Jatim ataupun Polres jajaran. Demikian dari reportase. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi, dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama tersangka yakni Sopirin selengkapnya. Waktu ditembak itu ada amalan apa kok bisa lewat? Ada, saking takutnya lari. Oh, saking takutnya lari terus lolos ya? Iya. Nah, tangan-tangan aja. Sama tangan tuh. Itu ditembak 6 kali lari dia. Lawang, tembak 6 kali, lari. Dan kejadian penembakan itu di tahun ini atau tahun kapan? 2015 sama? Sama 2017. 18 sama 15. 15, 18. Belajar nanti YouTube. Mas Aman punya jimat, Mas? Jimat atau amalan? Oh, nggak ada amalan, nggak ada. Amal ma'ruf nahi mungkar. Amalan nggak ada ya? Tembak berapa kali ya? Pak, 4 kali. Rasanya gimana, Pak? Sakit. Saya bisa lari, beri aman. Saya bisa lari, Pak. Mas, setelah ditembak Saman berobat di mana? Setelah ditembak berobat di mana? Pakai ramuan apa? Madura. Binahong. Saman obati sendiri? Iya. Yang terakhir kejadian berapa bulan yang lalu di Sidoarjo. Oh, yang ini Dan. Kena tembak. Juga kena tembak, dia lagi nyuri, kena tembak, lolos. Dan 2018 yang ditembak itu di mana dia?
Daerahnya. Pangluan Kecamatan Pusmo. Di Pasuruan. Yang 2018? Iya, yang dekat Bromo. Itu 18. Yang 2015? Sama juga. Oh, di situ. Kalau yang terakhir kemarin Sidoarjo. Yang terakhir mana paling terakhir? Kena yang mana? Seorang ibu di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur tega membunuh anak kandungnya. Saat merenggut nyawa anaknya, pelaku ternyata dipengaruhi oleh alkohol atau mabuk minuman keras. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Pos Kupang, ada rekan Rio Teti. Silakan dengan laporan Anda terkait kronologi kejadian. Baik, rekan Dea, dapat saya laporkan dari Kabupaten Rotendao, seorang ibu berinisial AA, umur 42 tahun, beralamat RT 008 RW 004, Dusun Inggumurik, Desa Bueain, Kecamatan Rote Barat, membunuh anak kandungnya sendiri. Saat merenggut nyawa anaknya, AA dipengaruhi alkohol atau mabok, miras. AA meneguk minuman keras atau miras lokal jenis sopi atau arak. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Rotendao. Kapolres Rotendao AKBP Inyoman Putra Sandita SH SIK MH mengatakan peristiwa berdarah tersebut terjadi pada Jumat 15 Juli 2022. Ia menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Awalnya pada pukul 8.00 WITA, AA mengonsumsi sopi 1 botol aqua sedang bersama 2 saksi berinisial EP dan RN. Mereka minum di rumah AA atau tersangka pelaku. Setelah minum sopi, lanjut ke Polres, EP dan RN pulang ke rumah masing-masing. Beberapa saat kemudian datang saksi GA untuk membeli ikan lele di rumah AA. Ikan lele dijual oleh saksi DN. Sekitar pukul 12.00 WITA, AA mengajak anaknya MYN untuk tidur. Saat di atas tempat tidur, MYN turun dan berjalan menuju kembali ke ruang tengah. Saat itu, tersangka AA sudah hampir tidur nyenyak karena mabok sopi. AA merespon permintaan anaknya sambil menggerutu. Pada saat bersamaan, AA melihat korban menumpahkan gula pasir di lantai. Pelaku AA langsung duduk jongkok di lantai, memeluk korban dari belakang, kemudian menutup mulut dan hidung korban menggunakan tangan sekuat tenaga. Pelaku mencekik leher korban sekerasnya, menjepit tubuh korban dengan kedua lutut, dan korban pun putus napas atau meninggal dunia. Sebagai informasi, penanganan tindak pidana pembunuhan dan dengan tersangka berinisial AA sementara dalam proses penyidikan oleh Unit Pidana Umum Polres Rotendao. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Rio Teti untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. Polda Metro Jaya telah memeriksa Roy Suryo sebagai tersangka kasus penistaan agama selama 12 jam. Dalam hal ini karena ia ikut mengunggah kembali meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo. Roy tampak terkulai lemas dan harus menggunakan kursi roda saat akan keluar gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya. Selengkapnya terkait ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Fandi Permana. Silakan dengan laporan Anda, rekan. Ya, baik, rekan Dea. Pada hari Jumat kemarin, tersangka kasus penistaan agama akibat unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo, Roy Suryo, telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka hingga 12 jam di Polda Metro Jaya. Roy Suryo tampak terkulai lemas saat keluar dari gedung pemeriksaan dan dia harus dipapah oleh 2 tim kuasa hukumnya menuju mobil. Dan juga alasan polisi tidak menahan Roy Suryo dalam kasus ini adalah karena memang kata alasan kesehatan di mana Roy Suryo mendadak sakit dan juga kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan penahanan. Namun memang kami belum bisa mengkonfirmasi perihal tentang sakit apa atau penyakit apa yang diderita Roy Suryo pasca pemeriksaan semalam. Menurut kuasa hukum Roy Suryo, Fitra Romadoni, ia masih fokus untuk menangani kliennya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, sehingga belum bisa dipastikan apakah Roy masih bisa melanjutkan pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama.
Sementara kuasa hukum lainnya yakni Elza Syarif Nasution, dalam sambungan telepon Elza mengatakan bahwa Roy saat ini masih drop sehingga diperlukan penanganan ataupun perawatan lebih lanjut di salah satu rumah sakit. Namun dia tidak merinci atau menyebut rumah sakit mana yang menjadi tempat untuk dirawatnya Roy Suryo dalam kasus ini. Sementara itu, polisi dalam hal ini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Endra Julpan mengatakan bahwa benar memang penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Roy dikarenakan memang yang bersangkutan memiliki masalah kesehatan sehingga harus dilakukan perawatan lebih lanjut oleh tim kuasa hukumnya. Dan memang pemeriksaan sendiri berlangsung 12 jam dan belum diketahui apakah ada agenda pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya karena memang masih menunggu dari hasil kondisi kesehatan dari Suryo. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Fandi Permana untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kampus 2 Fakultas Teknik Universitas Andi Jemah, Kota Palopo, Sulawesi Selatan diserang orang tak dikenal. Asrama himpunan mahasiswa pun juga ikut menjadi sasaran. Penyerangan ini diduga terkait dengan kematian Satpam Kejaksaan Negeri Palopo pada Kamis 21 Juli 2022 lalu saat terjadi demonstrasi. Selengkapnya terkait ini Tribunnews, kronologi kejadiannya akan dipaparkan oleh rekan Calik Mawardi, reporter dari Tribun Timur. Silakan rekan. Ya, saya berada di Mapolres Palopo. Saya akan mengabarkan terkait dengan update kasus kematian Satpam Kejaksaan Negeri Palopo. Jadi pada hari Kamis siang kemarin, sejumlah mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Palopo. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut penanganan sejumlah kasus korupsi yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palopo. Kemudian dalam aksi tersebut, pagar besi kantor Kejaksaan Negeri Palopo roboh dan menimpa 2 orang Satpam yang tengah melakukan penjagaan. Satu dari 2 Satpam tersebut meninggal dunia. Satpam bernama Abdul Aziz, dia juga merupakan pensiunan TNI. Kemudian pada Jumat siang jenazah Abdul Aziz dimakamkan. Kemudian keluarga korban yang tidak menerima atas kematian almarhum melakukan penyerangan di kampus Universitas Andi Jemah Palopo. Selain melakukan penyerangan di kampus Universitas Andi Jemah Palopo, masa juga melakukan penyerangan di asrama Hikmah Mitra, asrama mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Luwu Utara. Akibat penyerangan tersebut, kampus dan asrama mengalami kerusakan. Bahkan pihak Rektorat Universitas Andi Jemah Palopo meliburkan mahasiswa di Mapolres Palopo, sementara satu masih dalam. Sementara itu dari pihak pelaku yang melakukan pengerusakan kampus dan asrama sampai saat ini belum diamankan. Di Mapolres sendiri saat ini tengah langsung pertemuan antara Kapolres Palopo membahas terkait perkembangan kasus kematian Satpam Kejaksaan Negeri Palopo. Ya, demikian dia. Baik, terima kasih rekan Calik untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. 4 pasangan bukan suami istri digerebek di aparat Satpol PP Belitung Timur di sebuah hotel kawasan Manggar. 2 di antara mereka merupakan seorang pelajar di bawah umur. Mereka digerebek saat sedang live Facebook di dalam sebuah kamar hotel. Selengkapnya terkait ini, kami sudah terhubung dengan reporter Pos Belitung, ada rekan Brian Bimantoro. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Dea, sahabat Tribunnews dan sahabat Pos Belitung dimanapun Anda berada.
bisa saya laporkan bahwa 2 pasang ABG digerebek Satpol PP Belitung Timur pada Jumat 22 Juli 2022 sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Salah satunya yaitu DL berusia 16 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar, DA dan Tribuners. Selain DL ditangkap juga yaitu teman wanitanya yaitu PA berusia 16 tahun dan 2 lelaki yaitu RP 24 tahun dan juga IH 18 tahun. Mereka ditangkap oleh petugas saat sedang melakukan live streaming di Facebook di sebuah kamar hotel bersama dengan 2 pria dan 1 temannya tersebut. Kabid Gakum Satpol PP Belitung Timur, Heryono, mengungkapkan hal itu diketahui setelah adanya laporan dari masyarakat yang menyaksikan live tersebut. Dari hasil pemeriksaan, 2 wanita yang masih anak-anak itu termasuk dalam jaringan prostitusi online yang ada di Belitung Timur. Mereka menjejakan diri lewat aplikasi micet dengan tarif hingga Rp800.000 per 30 menit yang dijajakan via mucikari yang juga saat ini masih dalam penyelidikan. Kabid Gakum Satpol PP Belitung Timur Heryono juga mengatakan dalam penangkapan saat kemarin mereka juga menemukan beberapa minuman alkohol yang ada di dalam kamar tersebut. Mereka juga akhirnya mendapat pembinaan dari Satpol PP dan juga Satpol PP mengundang orang tua dari anak-anak tersebut, dari 2 wanita tersebut untuk mendapatkan pembinaan supaya tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Diketahui Dea dan Tribuners bahwa dua anak-anak ini yang merupakan salah satunya adalah pelajar sudah sering melakukan open BO yang sudah dilakukannya selama hampir 2 tahun menurut pengakuannya. Dan alasan atau motif sendiri dari mereka melakukan hal tersebut adalah karena faktor ekonomi. DL sendiri mengaku bahwa dia tidak setiap hari melakukan open BO tersebut karena hanya ketika dia membutuhkan untuk membeli barang saja baru dia melakukan open BO, karena menurutnya tuntutan pergaulan di usianya sekarang di tingkat SMA mengharuskan dia untuk memenuhi kebutuhannya membeli barang-barang tersebut karena padahal dia sendiri tidak memiliki uang. Jadi dia harus terpaksa melakukan open BO di sebuah aplikasi micet di internet. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Satpol PP, Dea dan Tribuners adalah melakukan koordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga Lembaga Perlindungan Anak untuk mengadvokasi mereka ini terkait dengan dugaan adanya prostitusi online dan prostitusi anak di Belitung Timur. Satpol PP Belitung Timur sendiri mengaku akan berkoordinasi dengan Polres dan pihak-pihak terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan keterangan dari kedua remaja atau keempat remaja yang ditangkap di Belitung Timur tersebut. Dea, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Brian untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Jambi. 11 keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat menjalani pemeriksaan di Mapolda Jambi pada Jumat 22 Juli kemarin. Sebanyak 8 orang dari Mabes Polri juga diterjunkan dalam pemeriksaan keluarga Brigadir Yosua. Terkait apa pemeriksaan ini akan dilaporkan rekan Danang Nofrianto, reporter Tribun Jambi yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, Dea. Selamat siang, Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya kabarkan saat ini saya berada di depan rumah duka dari keluarga Brigadir Yosua dan saat ini kondisinya sedang sepi. Dapat saya kabarkan bahwa tadi malam 11 anggota keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua diperiksa. Keluarga Brigadir Yosua diperiksa selama 10 jam mulai pukul 10 pagi hingga pukul 20 atau 8 malam di Mapolda Jambi oleh penyidik Bareskrim Polri. Pengacara keluarga yaitu Kamarudin Simanjuntak ikut mendampingi proses penyidikan tersebut. 11 anggota tersebut dari anggota keluarga inti, ayah, ibu, adik, kakak kandung, kemudian dari tante dan bibi Brigadir Yosua. Selain itu juga ada seorang perawat yang menyuntikkan formalin tambahan ke tubuh Brigadir Yosua juga ikut diperiksa. Sebanyak 8 orang dari Mabes Polri diterjunkan dalam pemeriksaan keluarga Brigadir Yosua dan tim ini dipimpin langsung oleh Brigjen Agus Suharnoko, penyidik utama Dirtipum
Dum Bareskrim Polri. Setelah selesai pemeriksaan, keluarga Brigadir Yosua langsung bergerak kembali ke rumah duka dan sampai sekitar pukul 23 atau 11 malam, dan juga diinformasikan bahwa ibu dari almarhum Brigadir Yosua sempat drop dan di infus begitu. Kemudian dari bibi Brigadir Yosua yaitu Rohani menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tadi malam hanya soal kronologi dan luka yang diketahui oleh keluarga. Pertanyaan yang sudah sering disampaikan kepada media dan diperdalam oleh penyidik Bareskrim. Hanya saja karena yang diperiksa adalah 11 orang, sehingga waktu pemeriksaan juga membutuhkan waktu yang lama, yaitu 10 jam. Saat ini suasana di rumah duka masih sepi dan hanya ada keluarga yang masih beristirahat dan juga beberapa media yang meminta keterangan. Direncanakan hari ini pengacara keluarga, yaitu Kamarudin Simanjuntak, akan berkunjung ke rumah duka dan pemakaman dari Brigadir Yosua, sekaligus untuk melakukan pengecekan persiapan autopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan beliau menuju Sungai Bahar. Sementara itu dari pihak RSUD Sungai Bahar sudah melakukan persiapan dan telah menyediakan ruang untuk autopsi, karena kemungkinan besar autopsi akan dilakukan di RSUD Sungai Bahar, mengingat lokasi pemakaman yang kurang layak karena sempit dan berdempet dengan rumah warga. Iya. Baik, terima kasih rekan Danang, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Bibi Mendiang Brigadir Yosua Huta Barat selengkapnya. Apa yang ditanya sama kita itulah kita jawab. Kemarin alasan lama itu kenapa Bu? Bisa lama? Ya mungkin kan orang itu kan mengulang-ulang pertanyaannya biar lebih jelas gitu kan, biar nggak ada yang tersembunyi, biar orang itu juga enak menyelidikinya dan menindaklanjuti kasus ini gitu, biar transparan. Terus apakah ada pemeriksaan lanjutan atau gimana? Apa cukup sekali ini? Kurang tahu masalah itu. Ada pemberitahuan lagi nggak Bu kemarin untuk pemanggilan ulang? Nggak ada. Cuma kemarin. Ibadah gereja cuma itu aja. Kan? Aksi pencurian laptop di sebuah rumah kawasan Jalan Pintu Gerbang, Pamekasan, Madura, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Lantaran video itu menjadi viral di media sosial, pelaku pencurian pun memutuskan untuk mengembalikan barang hasil curiannya kepada sang pemilik. Terkait kasus ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Kuswanto Ferdian, reporter dari Tribun Madura. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter Tribun Madura.com di Kabupaten Pamekasan. 2 hari lalu di Kabupaten Pamekasan dihebohkan dengan adanya video viral yang merekam aksi pencurian laptop. Video itu terekam kamera CCTV yang terpantau di rumah milik korban atas nama Bapak Tahe. Nah, video rekaman CCTV itu beredar di sejumlah WhatsApp milik warganet Kabupaten Pamekasan dan pada saat itu sangat viral videonya. Nah, sehari setelah video itu viral, ternyata pelaku pencuri laptop ini mengembalikan barang hasil curiannya kepada pemilik yang berlokasi di Jalan Pintu Gerbang. Saat itu pemilik datang ke rumah korban dengan memakai baju batik serupa mau masuk kantor dengan membawa hasil curian barang laptop yang dicuri di rumah korban. Saat itu pelaku mencuri laptop itu saat korban sedang beristirahat di rumahnya, tepatnya pada pukul 1:15 menit. Saat itu pelaku masuk ke rumah korban dengan santainya, memakai jaket dan memakai tas dan langsung memasuk ke toko korban, di mana di toko itu merupakan tempat korban bekerja untuk mengisi token listrik, dan di saat itu korban berada di dalam rumahnya sedang istirahat, laptopnya berada di luar, lalu pelaku mengambil di dalam rumahnya. Pada saat pencuri mengambil laptop itu, laptop hasil curiannya sempat ditawarkan kepada teman korban dengan harga 1.500.000. Namun saat itu pelaku tidak menghendaki untuk menyerahkan laptop itu kepada pembeli karena uang yang dibutuhkan oleh pelaku sebesar 1.600.000. Saat mengembalikan laptop itu kepada rumah korban, pelaku mengaku bahwa ia mencuri laptop itu karena terpaksa. Dia ingin membayar hutangnya ke tempat kantornya bekerja karena pada saat itu pelaku ini tidak membayar uang setoran yang kesehariannya bekerja sebagai
penjual perabotan di salah satu kantor yang berada di Pamekasan. Saat itu korban dan pelaku bersepakat untuk memberikan maaf kepada pelaku dengan syarat pelaku menulis surat pernyataan dan menulis keterangan bahwa dia tidak akan mengulang perbuatan lagi. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun, rekan Dea, saat pelaku mengembalikan laptop itu dan menyerahkan uang kepada kantornya itu, pelaku saat itu langsung dipecat oleh kantornya karena pihak kantor melihat dan menyaksikan bahwa video pelaku saat mencuri terekam viral di berbagai media sosial. Nah, saat itu juga pelaku saat membayar hutangnya itu dibayarkan oleh kakaknya sebesar 1.600.000 dan dibayarkan kepada kantor tempat pelaku bekerja. Begitu rekan Dea, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ferdian untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Sebanyak 7 ekor kerbau bule keturunan Kiai Slamet milik Keraton Solo terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hal tersebut membuat kerbau bule itu tak memungkinkan untuk mengikuti kirap malam satu suro yang jatuh pada Jumat 29 Juli mendatang. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Agil Tri, reporter dari Tribun Solo yang akan melaporkan informasi terkini terkait ini. Selengkapnya, silakan rekan. Ya, dia sebanyak 7 ekor kerbau bule keturunan Kiai Slamet milik Keraton Surakarta terpapar PMK, yang mana hari sebelumnya bahwasanya 1 ekor kerbau bule dikabarkan mati, yang mana kerbau tersebut bernama Abon, berusia 20 tahun karena terserang PMK. Menanggapi hal tersebut dari PKPP Kota Solo sendiri melakukan pengecekan sekaligus melakukan vaksinasi terhadap kerbau bule yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta. Dari hasil pengecekan tersebut diketahui 7 kerbau terpapar PMK, dan sementara beberapa kerbau lainnya terindikasi sakit dan terindikasi PMK, sementara 2 kerbau lainnya dalam kondisi yang sehat, sehingga pada pengecekan kerbau pagi tadi bahwasanya hanya 2 kerbau yang bisa disuntikan vaksinasi untuk PMK. Dari keterangan DKPP Kota Solo sendiri bahwasanya dengan kondisi kerbau yang saat ini tidak memungkinkan untuk mengikuti kirap yang akan jatuh pada hari Jumat tanggal 29 Juli mendatang. Bahwasanya PMK yang menyerang kerbau bule yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta ini mengalami jalan pincang, sehingga kalau meskipun sudah negatif PMK, namun masa pemulihannya sendiri diprediksi akan menelan waktu minimal 2 minggu hingga 1 bulan. Hal ini mengakibatkan jika kerbau nanti dipaksakan mengikuti kirap, maka akan menimbulkan penyakit yang baru. Dari keterangan dinas sendiri juga disambut oleh pihak keraton, yang mana dari Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, GKR Wandansari atau yang akrab disapa Kustimung, juga tidak memberikan izin untuk kerbau keturunan Kiai Slamet ini mengikuti kirap. Bahwasanya sebanyak 7 kerbau yang tersangka PMK tersebut merupakan kerbau inti yang sudah dilatih dan kerap mengikuti kirap, sementara kerbau yang lainnya merupakan kerbau yang bukan inti dan belum pernah mengikuti kirap, sehingga tidak memungkinkan kondisi kirap pada 1 suro mendatang akan diikuti oleh keturunan atau kerbau keturunan Kiai Slamet. Ya. Baik. Terima kasih rekan Agil Tri melaporkan dari Solo. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya di Aceh, Tribuners. Warga geram dengan sering adanya tumpahan minyak di kawasan badan jalan kawasan Pegunungan Aceh Selatan. Pasalnya hal itu kerap mengakibatkan terjadinya kecelakaan dari yang ringan hingga kecelakaan berat. Warga mendesak pemerintah untuk melakukan penanganan. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Taufik Zaz, reporter dari Serambi News yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami laporkan sering terjadinya tumpahan minyak di badan jalan kawasan Pegunungan Aceh Selatan membuat sejumlah pengendara dan pengguna jalan merasa resah dan geram. Pasalnya tumpahan minyak tersebut kerap menjadi pemicu
terjadinya kecelakaan dari kecelakaan ringan hingga kecelakaan berat yang sangat merugikan pengguna jalan. Lokasi yang sering terjadinya tumpahan minyak dari truk pengangkut CPO ini mulai dari pegunungan Kecamatan Labuan Haji, Mekek, Tawang, Tapatuan hingga Trumon. Daerah ini sering terjadi tumpahan minyak yang diduga berasal dari truk tangki pengangkut CPO. Baktiar, salah seorang pengendara asal Kecamatan Kut Utara, mengaku kesal dengan banyaknya tumpahan minyak di sepanjang Gunung Tapatuan. Pasalnya, akibat tumpahan minyak tersebut membuat badan jalan menjadi licin dan mengakibatkan banyak pengendara yang terjatuh. Ia mengaku beberapa kali hampir menemui maut saat menghindar tumpahan minyak tersebut. Sehingga dengan terpaksa ia harus melaju di arus yang berlawanan. Tumpahan minyak itu sering terjadi di tikungan tanjakan. Sehingga mau tidak mau para pengendara harus berusaha mengelak atau mengambil jalur yang berlawanan. Menurutnya jika terpaksa melalui badan jalan yang terkena tumpahan minyak, maka resiko yang akan dialami akan terjatuh bahkan tergelincir ke jurang. Menanggapi hal itu, Kadis Perhubungan Aceh Selatan, Hilda Yusufar, mengatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Satlantas Polres Aceh Selatan, sebab pihaknya tidak dibenarkan mengambil tindakan di jalan raya tanpa didampingi dari Satlantas. Demikian rekan Dea, kembali ke redaksi. Baik, terima kasih rekan Taufik untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. PT Timah TBK mengalami kerugian hingga 2,5 triliun rupiah per tahun akibat tata kelola pertambangan yang buruk di Bangka Belitung. Imbasnya, negara pun tidak maksimal menerima manfaat seperti pajak dan royalti dari sektor timah. Terkait pemicu kerugian dan upaya pemerintah, kami sudah terhubung dengan rekan Cici Nasyanita. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Tribuners, jadi memang kemarin sempat digelar seminar BRIMS ya, dan menghadirkan beberapa narasumber, salah satunya penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Dalam seminar tersebut, penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung membeberkan kerugian dari negara yang mana PT Timah sendiri mengalami kerugian hampir dengan 1 triliun lebih rupiah. Nah, juga dibeberkan mengenai tata kelola timah, penjabat Gubernur menyatakan pemerintah sangat berkonsentrasi atau memfokuskan diri untuk menata tata niaga ini. Salah satu penyebab dari kerugian yang dialami negara ini adalah aktivitas tambang ilegal yang marak terjadi di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung sendiri, penjabat gubernur sudah melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi atau menekan angka dari masifnya dari tambang ilegal ini. Salah satunya kemarin sudah membentuk Satgas Tambang Ilegal yang dimana diketuai oleh salah satu pengusaha tambang juga yang memang kemarin sempat mengundang polemik ya, pro dan kontra dari berbagai pihak terkait dengan upaya tersebut. Namun Satgas ini diyakini oleh pejabat gubernur sudah berjalan dan sedang proses dari finalisasi legalitas. Kemudian juga dalam upaya tambang timah di Bangka Belitung juga pemerintah melakukan beberapa upaya seperti penegakan hukum yang akan lebih ditegaskan untuk kedepannya, dan juga ada audit ya, seperti yang diberitakan tadi, audit oleh BPKP yang dimana untuk mengetahui tata kelola yang ada di pertambangan timah di Bangka Belitung. Kemudian tak hanya itu juga faktor lingkungan akibat dari tambang ilegal atau aktivitas tambang di Bangka Belitung juga menjadi perhatian oleh pemerintah, yang mana pejabat gubernur sudah melakukan upaya seperti hijau biru bubble, yang dimana itu adalah proses dari reklamasi atau penghijauan yang ada di darat dan juga biru yang ada di laut. Jadi upaya-upaya sudah dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan timah yang ada di Bangka Belitung. Tak hanya itu juga pemerintah mendukung agar aktivitas yang saat ini ilegal itu bisa menjadi legal asalkan memiliki izin usaha pertambangan. Pemerintah siap untuk memandu para pengusaha untuk memiliki kantong izin, di mana nanti ketika pengusaha sudah memiliki izin usaha, maka
imbasnya juga kepada negara yang dimana harus membayar pajak dari royalti ke negara sehingga negara mendapat manfaat dari pertambangan timah ini. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Cici untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM dan RKUHP di DPRD Kota Cirebon diwarnai saling dorong antara peserta dan aparat yang berjaga. Aksi itu sendiri diikuti oleh mahasiswa dan sempat menutup kawasan Jalan Siliwangi. Terkait kronologi kejadian ricuh ini, kami sudah terhubung dengan rekan Ahmad Imam Baihaqi, reporter dari Tribun Cirebon. Silakan dengan informasi Anda. Jumat sore kemarin, mahasiswa dan petugas kepolisian sempat terlibat aksi saling dorong karena dalam aksi tersebut mahasiswa menginginkan untuk berunjuk rasa di depan DPRD Kota Cirebon, namun dari petugas kepolisian menghalau mereka dan membuat barikade sehingga mereka hanya bisa berunjuk rasa dari sekitar DPRD yang jaraknya mencapai 50 meter. Dan dalam aksi tersebut juga mahasiswa menuntut masuk dan menolak ketika dari perwakilan DPRD menemui mereka karena mahasiswa menilai mereka ingin berdialog langsung di DPRD sebagai rumah wakil rakyat. Dan dalam aksi tersebut, aksi dorong-dorongan terjadi ketika mahasiswa memaksa masuk, tetapi petugas juga tetap mempertahankan barikadenya, dan beberapa saat kemudian akhirnya aksi tersebut dapat kembali kondusif dan mahasiswa menenangkan dirinya dan melanjutkan orasi di depan DPRD Kota Cirebon. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya menolak RKUHP dan menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM karena berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok. Selain itu, para mahasiswa juga mengecam aksi tindakan represif yang dilakukan oleh aparat dalam aksi unjuk rasa sebelumnya pada hari Selasa 18 Juli 2022. Dalam unjuk rasa tersebut sempat terjadi aksi saling dorong dan bentrokan antara mahasiswa dan aparat, dan dalam aksi tersebut juga beberapa mahasiswa dilaporkan mengalami luka sehingga dalam aksinya kemarin massa mengecam tindakan represif dari aparat tersebut. Demikian, ya. Baik, Tribuners, rekan Ahmad Imam juga sudah melakukan wawancara bersama koordinator dari aksi mahasiswa tersebut, Andi Togali. Berikut keterangannya. Kemudian dengan masalah BBM, Pertalite hari ini langka. Sesuai dengan undang-undang tentang migas, bahwasanya pemerintah wajib menyediakan distribusi BBM dengan harga yang terjangkau dan dengan stok yang bisa memenuhi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat itu terkait kemarin masalah represivitas aparat, seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam peraturan Kapolri tahun 2008 bahwasanya pihak kepolisian itu tidak boleh melakukan penindakan dengan menganiaya, memukul, apalagi menyeret dan tendang. Apalagi kemarin korbannya salah satu adalah perempuan. Dan itu juga double pasalnya. Pertama terkait soal masalah penganiayaan, kedua masalah perlindungan perempuan. Jadi itu yang kami soroti. Beralih ke Kalimantan Timur, Ikatan Keluarga Alumni atau IKA Universitas Hasanuddin menggelar bisnis forum di Novotel Hotel Balikpapan. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota IKA Universitas Hasanuddin, yang diantaranya sudah menjabat sebagai Direksi Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Kabupaten Penajam dan Kota Balikpapan. Apa agendanya terkait kegiatan ini? Kami sudah terhubung dengan rekan Ari Nindita, reporter dari Tribun Kaltim yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Baik, terima kasih rekan ya dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ikatan Keluarga Alumni IKA Universitas Hasanuddin adakan seminar dan musyawarah wilayah dalam rangka pembangunan Ibu Kota Negara, di mana seminar ini diselenggarakan pada hari ini, Sabtu 23 Juli 2022.
Acara ini turut mengundang seluruh anggota IKA Universitas Hasanuddin, di mana diantaranya menjabat sebagai Direksi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan, serta mengundang Gubernur Kalimantan Timur, Wali Kota Balikpapan, Bupati Penajam Pasir Utara, dan juga Ketua Umum Pengurus Pusat IKA Universitas Hasanuddin, sekaligus Menteri Pertanian 2014-2019, Ketua IKA Universitas Hasanuddin Kalimantan Timur, dan juga mengundang Rektor Universitas Balikpapan sekaligus tim ahli otoritas IKN, Dr. Insinyur Isradi Zainal. Tujuan dari kegiatan musyawarah wilayah ini menunjukkan bahwa IKA Universitas Hasanuddin menunjukkan peran yang strategis dalam menunjang pembangunan IKN. Karena rasa supportnya yang tinggi terhadap pembangunan IKN inilah yang membuat IKA Unhas ingin mewakili, mengambil peran, serta membantu. Seperti yang dibahas dalam seminar bahwa adanya kontribusi dari alumni Universitas Hasanuddin yang merencanakan persiapan dalam membantu menyiapkan logistik berupa kebutuhan pangan dan infrastruktur. Selain itu, dalam seminar tadi juga terdapat penyerahan Cinderamata dari IKA Universitas Hasanuddin kepada perwakilan Gubernur Kalimantan Timur, perwakilan Wali Kota Balikpapan, kepada Bupati Penajam Pasir Utara, Ketua Umum Pengurus Pusat Universitas Hasanuddin, sekaligus Menteri Pertanian 2014-2019, dan juga Rektor Universitas Balikpapan sekaligus tim ahli otoritas IKN. Kemudian agenda terakhir dari musyawarah wilayah ini adanya rencana IKA Universitas Hasanuddin yang akan berkunjung langsung ke titik nol yang bertepatan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara pada esok hari. Demikian dia, terima kasih, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Didita melaporkan dari Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya. Kawasan Duku Atas Jakarta Pusat diketahui tengah menjadi sorotan berbagai kalangan setelah viralnya aksi para remaja Citayam Fashion Week. Kalangan artis pun turut hadir di Zebra Cross Duku Atas Jakarta Pusat. Di antaranya terbaru ada Zaskia Sungkar dan juga Kiki Saputri yang ikut melegang di sana. Terkait ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Alfian Firmansyah, reporter Warta Kota. Silakan dengan informasi Anda. Halo, rekan Alfian. untuk laporan dari halo ya. Terima kasih untuk laporan dari saya. Saya di kawasan Duku Atas untuk hari selama akhir pekan ini begitu ramai dari kegiatan Fashion Week yang kita sebut adalah Citayam Fashion Week yang dikenal oleh banyak masyarakat. Untuk kemarin peristiwanya adalah banyak kalangan artis. Salah satunya yang hadir itu ada Zaskia Sungkar dan Kiki Saputri. Mereka ingin tampil di Zebra Cross di kawasan Duku Atas tersebut untuk mencari remaja-remaja yang sebelumnya viral, yaitu Bonge, Kurma, dan Roy. Mereka ingin mencari remaja-remaja tersebut yang membuat kawasan Duku Atas itu menjadi terkenal. Selain itu, untuk artis-artis yang datang, kemarin terdapat ada Aldi Taher hingga Indra Bekti yang turut hadir di acara Fashion Week tersebut. Selain itu juga dapat diketahui bahwa acara Fashion Week tersebut sudah menjadi iklan. Jadi ada beberapa model atau influencer dan selebgram pun juga hadir di situ untuk memotret foto atau membuat konten untuk produk yang ingin diiklankan. Gitu laporannya. Baik, terima kasih rekan Alfian untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Tengah. MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 tahun 2022 ini digelar di Kota Semarang pada 22 hingga 25 Juli 2022 mendatang. Band Ungu tampil memeriahkan pembukaan acara tersebut. Terkait bagaimana pelaksanaannya, kami sudah terhubung dengan rekan Amanda Rizkiana, reporter Tribun Jateng. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea. Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 tingkat Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di Lapangan Pancasila atau kawasan Simpang 5 Kota Semarang pada Jumat 22 Juli 2022 malam. Pembukaan tersebut dihadiri dan dibuka juga oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, dan pada acara tersebut sejumlah kepala daerah maupun pemuka agama hadir pada gelaran yang sempat tertunda akibat pandemi virus corona.
Kemudian, para peserta MTQ ini maupun perwakilan daerah melakukan defile atau parade mengenakan pakaian tradisional daerah masing-masing, dimulai dari Kabupaten Cilacap hingga ditutup oleh Kota Semarang. Selain itu, selama parade diiringi drum band dari SMP Negeri 1 Semarang. Dan di titik acara, yakni di Lapangan Pancasila atau Simpang 5, radius sekitar 200 meter dari Simpang 5 ditutup atau steril, kendaraan tidak bisa melintasi kawasan Simpang 5. Meski demikian, antusiasme masyarakat yang datang untuk mengunjungi lokasi ini cukup tinggi, bahkan mereka menunggu hingga pertunjukan bintang tamu, yakni band Ungu, sekitar pukul 22. Nah, Ungu ini membawakan sejumlah lagu dari album religi yang pernah diluncurkan sejak 2006 sampai 2015. Masyarakat yang datang, baik dari Kota Semarang maupun luar Kota Semarang, antusias menyambut pembukaan MTQ ke-29. Bila pada saat prosesi pembukaan pengunjung hanya berada di sekeliling area utama, ketika Ungu tampil, pengunjung diperkenankan untuk duduk di depan panggung menikmati lagu-lagu dari Ungu, baik itu berfoto maupun bernyanyi bersama. Usai acara, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun menyampaikan pesannya pada peserta MTQ ke-29 Jawa Tengah bahwa ia berpesan agar MTQ ke-29 ini bisa menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, bisa digunakan sebagai media dakwah, dan bisa menjadi penggerak roda perekonomian. MTQ ke-29 Jawa Tengah ini berlangsung sejak Jumat 22 Juli 2022 hingga Senin 25 Juli 2022. Para peserta yang lolos di tingkat provinsi akan mewakili Jawa Tengah di MTQ tingkat nasional yang rencananya akan digelar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Demikian laporan dari saya. Kandea kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Amanda Rizkiana untuk laporan Anda dari Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Lantaran masih pandemi COVID-19 yang belum usai, kami kembali mengingatkan untuk Anda tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada dan juga melakukan vaksinasi. Jangan lupa juga Tribuners tetap update kabar teraktual lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!